Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Dwi Asmulung. Saya ingin mengikuti lomba bercerita. Kali ini tema saya mengenai karakter. Pendidikan karakter di zaman sekarang ini sangat diperlukan sekali untuk seorang anak. Tentunya untuk menghadapi era globalisasi yang sangat diperlukan sebagai filter untuk seorang anak. Sehubungan dengan penggunaan handphone, gadget atau smartphone memang benar-benar sebagai ancaman yang sangat miris sekali, karena seperti buah si malakama penggunaannya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi beberapa orang menyelewengkan penggunaan HP. Pernah saya bertanya kepada seorang anak didik saya mengenai penggunaan HP. Dia diberikan kepercayaan untuk menggunakan HP atau handphone dari orang tuanya. Jadi dia diberi handphone untuk dirinya sendiri, handphone pribadi. Digunakan sebagai fasilitas penunjang pendidikannya. Itu tujuan orang tua. Tapi kenyataannya dia tidak bisa mengendalikan dirinya dalam penggunaan handphone. Saat itu, dia kesiangan berangkat sekolah. Saya tanya, "Nak, kenapa kamu berangkatnya terlambat?" "Saya bangunnya kesiangan, Bu." "Kenapa bangun kesiangan?" "Tadi malam saya bergadang." "Kenapa bisa kamu bergadang sampai larut? Lalu kamu tidur jam berapa?" "Saya tidur jam 1 malam." "Lalu kegiatan apa yang kamu lakukan?" Saya tanya seperti itu. "Saya main FF, Bu, sama temanku, mabar bareng." "Mabarnya di mana?" "Di Kucingan," katanya seperti itu. "Apakah orang tua kamu nggak mencari?" "Ya, mama sudah telepon saya, Bu, tapi saya bilang bentar lagi. Mungkin mamaku sudah tidur setelah saya telepon. Lalu karena saya belum pulang-pulang, lalu saya kemalaman, Bu, dan pulang jam 1 malam. Akhirnya sampai di rumah aku malah nggak bisa tidur, Bu. Jadi keinginan saya itu," katanya seperti itu, "keinginan saya itu ingin main gadget terus, main HP terus." Sesampai di rumah, mungkin karena kelelahan, lalu saya bisa tidur. Dan saya bangun jam 7 pagi, Bu. Karena segera ingin berangkat sekolah, lalu saya mandi
Dan akhirnya sampai sini jam 7:30. Oke, terima kasih atas kejujuran kamu. Jadi, kita bisa mengambil hikmah dari cerita si dia itu. Sebagai manusia, kita harus mengendalikan hawa nafsu kita untuk mengikuti keinginan kita yang baik atau tidak. Kalau tidak baik, harus kita kendalikan, harus kita rem. Motor aja punya rem, masa kita sebagai manusia kalah sama motor atau sepeda atau mobil? Jadi setiap manusia harus mempunyai rem, pengendali, agar kita berhenti. Berhenti untuk apa? Berhenti untuk menuruti hawa nafsu kita. Jadi, handphone di zaman sekarang ini sepertinya sangat bermanfaat jika manusianya itu bisa memanfaatkan dengan baik handphone tersebut. Tetapi, jika manusianya tidak bisa memanfaatkan handphone, bisa jadi menjadi masalah buat dia dan akhirnya dia rusak karena handphone. Banyak sekali dampak-dampak negatif yang diberikan handphone, seperti penyebaran pornografi, seperti halnya tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, malah dia asik berkomunikasi dengan dunia mayanya. Dengan keluarganya sendiri, dia tidak tahu kakaknya sekolah di mana, kelas berapa, atau adiknya. Malah dia asik dengan dunia mayanya, dengan teman-teman di Facebook-nya, dengan teman di TikTok-nya, dengan teman WhatsApp-nya. Dia asik berkomunikasi, tetapi dia tidak bisa berkomunikasi atau enggan berkomunikasi dengan orang-orang di keluarganya. Mamahnya hari ini bagaimana? Masak apa? Mau bantuin atau tidak? Dia cuek sekali. Dia mau peduli jika itu dia ada keinginan. Jika tidak ada keinginan, dia tidak akan peduli. Apalagi orang di luar keluarganya. Jadi perlu kita tanamkan rasa peduli kita terhadap orang-orang di sekitar kita, bukan hanya dalam keluarga kita, di luar itu, di masyarakat, di sekolah, ataupun dimanapun kalian berada, maka pedulilah terhadap sesama dan lingkungan. Itu perlu juga. Terima kasih cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.